Apa jadinya jika masalah kecil dalam sebuah rumah tangga dibiarkan terlalu lama? Semuanya berawal dari kehidupan yang sederhana. Tekanan ekonomi, kebutuhan yang semakin mahal, pekerjaan yang melelahkan, hingga kurangnya komunikasi perlahan membuat hubungan yang awalnya harmonis mulai berubah. Ketika seseorang merasa tidak dihargai, perhatian kecil dari luar bisa terasa begitu berarti. Awalnya mungkin hanya obrolan biasa, kemudian menjadi perhatian. Lalu tanpa disadari, batas yang seharusnya dijaga mulai terlewati. Yang lebih berbahaya, orang yang paling dekat justru tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Sebuah keputusan kecil ternyata bisa membawa masalah yang jauh lebih besar. Lantas, bagaimana kisah ini akan berakhir? Mari kita ikuti ceritanya hanya di Kisah kali ini dimulai dari dua sahabat, Hinata dan Painem, yang sedang duduk santai sambil menikmati kue yang baru saja dibeli Painem di dekat stasiun Gambir. Katanya sih, kue itu enak banget. Bahkan menurut Hinata, rasanya seperti dibuat dengan penuh cinta. Masalahnya, menurut gosip yang beredar, pemilik toko katanya tidak pernah tidur saat membuat kue. Sambil menikmati kue, kedua sahabat itu mulai melakukan kegiatan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun ibu-ibu rumah tangga, bergosip. Topik pertama adalah harga kebutuhan pokok. Harga beras naik, minyak naik, cabai naik, Pertamax naik. Yang tidak naik cuman gaji mereka. Menurut Painem, para pejabat di Konoha sepertinya lebih peduli mengisi perut sendiri daripada memikirkan isi dompet rakyat. Tapi mau bagaimana lagi? Mau protes juga tetap harus makan. Akhirnya, Painem mengeluh bahwa dirinya mulai bosan hanya menjadi ibu rumah tangga. Dia ingin kembali bekerja agar bisa membantu suaminya memenuhi kebutuhan keluarga. Hinata pun ditanya apakah di tempat kerjanya masih ada lowongan. Sayangnya, belum ada. Painem langsung berpesan, kalau ada lowongan, kabari aku secepatnya. Karena kalau harga kebutuhan terus naik seperti ini, dompetnya bisa ikut mengajukan surat pengunduran diri. Tidak lama kemudian, Agus, suami Painem, pulang lebih awal. Dengan wajah ramah, Agus menyapa Hinata. Dia menebar senyum penarik pelakor yang begitu manis. Senyum yang kalau dilihat terlalu lama bisa membuat penonton mulai curiga. Waduh Gus, jangan mulai. Painem langsung bertanya, kok pulang cepat? Agus menjelaskan bahwa rapat di kantornya dibatalkan. Seharusnya Painem senang karena suaminya pulang lebih awal. Tapi ternyata, salah besar. Painem justru memarahinya karena Agus tidak memberitahu terlebih dahulu. Hinata yang melihat pertengkaran itu mulai merasa tidak nyaman. Daripada suasana berubah menjadi arena debat nasional, Hinata buru-buru mencari jalan keluar. Sudahlah Nem, daripada bertengkar, bagaimana kalau kita makan seblak teh mega? Mendengar kata makan, Painem langsung berubah. Karena di rumah, menu andalannya hanya nasi plus garam plus harapan. Namun tanpa Hinata sadari ternyata Agus sejak tadi terus memperhatikannya. Sepertinya bukan karena kue, bukan juga karena seblak teh mega. Ada sesuatu yang lain. Namun khayalan Agus langsung buyar ketika terdengar suara Painem. Gus, kamu bengong lihat apa? Agus langsung sadar. Lihat cicak-cicak di dinding diam-diam merayap.
Masalahnya, di dinding tidak ada cicak. Akhirnya Agus disuruh pergi dari ruangan. Dan malam itu Agus hanya bisa pergi dengan membawa satu hal, rasa kecewa. 気持ちわかるけど、もうちょっと抑えた方がいいんじゃない？そうかな。言い過ぎ。ちょっとね。気をつける。Malam harinya, Agus sedang santai memainkan ponselnya sambil menonton video dari Shiramin Story. Baru juga menikmati cerita Painem datang. Kalau bisa main HP, kenapa nggak bisa main sama anak? Agus langsung diam. Ternyata setelah Painem melahirkan, anak mereka dititipkan kepada orang tua karena keduanya sibuk bekerja. Painem semakin kesal karena merasa Agus kurang membantu. Dia bahkan membandingkan Agus dengan suami sahabatnya yang dianggap lebih rajin membantu pasangan. 自分の能力不足偉そうに言わないでよ。そんな言い方しなくても。ひなたの旦那さんはご飯食べた後お皿洗ってくれるんだって。あんたはお皿も洗わずにスマホゲーム。どう考えてもあんたの方が能力不足じゃないのよ。Agus hanya bisa diam. Painem kemudian pergi meninggalkannya. Agus kembali menatap ponselnya. Tapi kali ini bukan video yang menarik perhatiannya. Pikirannya mulai kemana-mana. Keesokan harinya, Agus terlihat sedang duduk beristirahat di tangga sambil menikmati minuman favoritnya, es marimas rasa terong balado. Ya, terong balado. Kalau Anda merasa rasa itu tidak ada, berarti Anda belum mengenal Agus. Sambil menyeruput minuman, Agus mengeluhkan pekerjaannya. Capek, pusing, stres. 全然わかってないよ。もうダメ。無理。一人じゃ立ち直れないよ。Dan akhirnya muncul satu pikiran. Aku butuh pijat. Agus kemudian membuka aplikasi hijau di ponselnya dan mulai mencari talent pijat. Scroll, scroll, scroll. なんかいい店ないかな。お、 Akhirnya dia menemukan tempat yang lokasinya tidak jauh dari sana. あ、しかも結構値段もそんなに高くないし、あ、これいいかもな。うわ、この子めっちゃ可愛い。立花さんに似てる気がするな。この子にしてみようかな。予約取れるかな。 Agus langsung menghubungi tempat tersebut. あ、もしもし。はい。今からなんですけど、予約取れますか？はい。ネットで、はい、ホームページ見たんですけど、はい。これからお伺いしますので。はい。それで、みゆきさんで指名したいんですけど、いいですかね？大丈夫ですか？はい。じゃあ、これから行きますんで、はい。お願いします。はい。 Setelah mendapatkan konfirmasi, dia pun berangkat. Namun sesampainya di lokasi, Agus tiba-tiba merasa gugup. Sudah cukup lama dia tidak datang ke tempat itu. てか結婚してからは来てないかな。やっぱ久しぶりだと緊張するな。 Dan yang membuatnya semakin terkejut,
Orang yang ditemuinya ternyata seseorang yang dia kenal, teman dari istrinya. Agus langsung membeku. Loh, 橘さん kok kamu ada di sini? Nah, kalau sudah begini, penonton pasti mulai memasang sabuk pengaman. Karena biasanya kalau cerita sudah masuk fase seperti ini, masalahnya bukan lagi akan terjadi apa, tetapi seberapa besar masalah yang akan terjadi. Sementara itu di rumah, Painem sedang menyiapkan makan malam untuk Agus. Namun seperti biasa, hubungan mereka masih terasa dingin. ご飯もうすぐできるから。何？手伝ってくれるの？手伝わないから邪魔なんだけど。邪魔。あんなこと一度だけでもうしない、そう思っていた。 Beberapa hari kemudian, Hinata kembali berkunjung. Painem kembali menanyakan soal pekerjaan. Ada lowongan belum? Hinata menjawab belum ada. そう意外と言ってちょっと私もびっくりした。でも結構3ヶ月いいから、まあやってってもいいのかなと思うんだけどね。そっか。 Saat mereka sedang berbincang, Agus masuk ke ruang makan. Seperti biasa, Agus menyapa Hinata dengan ramah. あ、立花さん、あれ、どうして？ ETA のようで来てもらったの。あ、そうだったんですか。ごゆっくり。お邪魔してます。 Namun Painem kembali merendahkan suaminya. 切れてたわよ。あ、いや、木原さん、リモートでさ。休日は普段お仕事頑張ってるからゆっくり休ませて。 Hinata mencoba menjadi penengah. Bahkan dia memuji Agus dan memberikan semangat. Berbeda dengan Painem yang justru terus mengkritiknya. そんなことないよ。旦那さん素敵な人じゃない。給料も全然上がんないし。もっと頑張ってほしいな。今でも十分頑張ってるんじゃない？ Dan sejak saat itu, Hinata mulai melihat Agus dengan cara yang berbeda. Bukan sebagai suami sahabatnya, tetapi sebagai seseorang yang menurutnya juga membutuhkan penghargaan. Dan inilah yang mulai menjadi masalah. 明日もパートなんですね。 Beberapa hari kemudian, Agus datang ke rumah Hinata. Sebagai tuan rumah yang baik, Hinata membuatkan kopi cap badak. ありがとうございます。本当に Mereka berbincang santai. Agus bertanya tentang keadaan Hinata, suami, dan keluarganya. Pertanyaannya terlihat sederhana, tapi niat di balik pertanyaannya mulai membuat penonton curiga. Saudara-saudara, kalau seorang pria mulai rajin bertanya tentang kehidupan rumah tangga wanita lain, biasanya ada dua kemungkinan. Pertama, dia memang perhatian. Kedua, dia sedang mencari alamat hatinya sendiri. Agus mulai menunjukkan perhatian kepada Hinata. Hinata yang selama ini merasa Agus kurang dihargai oleh Painem pun mulai merasa kasihan. Hubungan keduanya perlahan menjadi semakin dekat. Dan tanpa mereka sadari, batas antara rasa kasihan dan perasaan mulai menjadi semakin tipis.
Suatu malam, ketika Painem sedang mencuci piring dan Agus bermain ponsel, tiba-tiba Painem meminta maaf. 明日秀樹の顔見せおじいちゃんとこ行ってくるね。どうさん Agus sampai terdiam. "Kamu kenapa?" Painem akhirnya mengungkapkan isi hatinya. Dia ternyata sedang mengalami tekanan berat. Harga kebutuhan semakin mahal sehingga anaknya harus dititipkan kepada orang tua. Pekerjaan membuatnya lelah. Dan semua tekanan itu membuat emosinya sering meledak kepada Agus. Agus yang biasanya diam, akhirnya menunjukkan sisi lembutnya. Dia memaafkan Painem. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka terlihat seperti pasangan yang kembali saling memahami. Namun, di balik sikap tenang Agus, ternyata ada sesuatu yang masih dia sembunyikan. Keesokan harinya, Painem pergi menjenguk anak mereka. Agus mendapatkan kesempatan untuk pergi. Namun bukannya pergi bekerja, dia malah mengajak Hinata ke rumahnya. Bahkan Agus tanpa basa-basi membawanya ke bagian pribadi rumahnya. Waduh Gus, rumah sendiri kok malah dipakai membuka pintu masalah? Keduanya berbincang cukup lama. Hubungan mereka semakin dekat. Dan saat itu penonton mulai menyadari, kalau Painem terus sibuk mencari pekerjaan, dia mungkin tidak menyadari masalah yang sedang tumbuh tepat di depan matanya. Hinata kembali berkunjung ke rumah Painem. Kali ini Painem justru sedang mencurahkan isi hatinya. Agus sering pulang terlambat dengan alasan lembur. Masalahnya, uang tambahan dari lembur tidak pernah terlihat. Painem mulai curiga. Menurutmu Agus benar-benar lembur? Hinata hanya bisa diam. Karena dia tahu sesuatu yang Painem tidak tahu. Painem kemudian mengatakan bahwa dirinya ingin kembali bekerja. Selain ingin membantu ekonomi keluarga, dia juga ingin memiliki kesibukan sendiri. Tidak lama kemudian, Agus pulang. Namun kali ini ada yang berbeda. Hinata justru menyapa Agus terlebih dahulu. Painem kemudian menyampaikan keinginannya untuk bekerja lagi. Agus terlihat terkejut. Oalah Nem, kamu kalau kerja lagi memang bagus untuk ekonomi keluarga. Tapi Agus dan Hinata sekarang punya waktu lebih banyak untuk ngobrol. Jadi yang naik bukan cuma penghasilan keluarga Nem, risiko masalahnya juga ikut naik. Painem sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Dia justru merasa sudah menemukan solusi untuk masalah keluarganya. Padahal, masalah sebenarnya baru saja dimulai. Dari kisah ini, kita bisa mengambil satu pelajaran penting. Masalah dalam hubungan jangan dibiarkan menumpuk tanpa komunikasi. Tekanan ekonomi, kelelahan, dan masalah kehidupan memang bisa membuat seseorang kehilangan kesabaran. Tetapi saling merendahkan bukanlah solusi. Ketika merasa tidak dihargai, bicarakan. Ketika merasa lelah, mintalah dukungan. Dan ketika ada orang lain memberikan perhatian, tetaplah tahu batas. Karena sebuah hubungan bisa rusak, bukan hanya karena satu kesalahan besar, tetapi juga karena banyak hal kecil yang terus dibiarkan. Pada akhirnya, menghargai orang yang ada di samping kita mungkin terlihat sederhana, tetapi bisa menjadi hal yang paling berharga dalam mempertahankan sebuah hubungan. Jadikan kisah ini sebagai pelajaran, bukan sekadar tontonan.